Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Akar pendidikan itu pahit, tapi buahnya itu manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, Dewan Juri yang bijaksana, serta rekan-rekan yang menonton video ini. Bayangkan, di sebuah kelas di mana ilmu dipelajari dengan runtut, jelas dan terarah. Matematika dijelaskan tahap demi tahap, dan bahasa Indonesia diperdalam dari teks hingga tata bahasa, dan sejarah diajarkan dengan alur yang pasti. Inilah keunggulan dari pendidikan klasik, sebuah model yang telah membentuk generasi cerdas selama berabad-abad. Karena itulah saya, Ali Febri Niafta dari SMAS Tunas Luhur, berdiri dengan tegas menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini, yaitu Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Pendidikan klasik merupakan keteraturan, disiplin, dan dasar ilmu pengetahuan yang kuat. Menurut UNESCO 2022, negara dengan sistem pendidikan berbasis kurikulum terstruktur seperti Jepang dan Korea Selatan berhasil mencetak siswa dengan kemampuan literasi dan numerasi yang tinggi. Sementara itu, pendidikan progresif memang terdengar menarik dengan proyek dan diskusi yang bebas, tetapi seringkali mengabaikan fondasi keilmuan yang sistematis. Saat ini di Indonesia, kita masih menghadapi masalah yang sangat serius. Rata-rata skor PISA 2022 negara kita berada di bawah 400. Untuk matematika, membaca, dan sains jauh di bawah rata-rata OECD, yaitu 490. Artinya, siswa kita masih lemah dalam kemampuan dasar. Jika langsung dipaksakan dengan progresif tanpa fondasi yang kuat, justru berisiko menambah kebingungan dan ketertinggalan. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan jelaskan apa itu pendidikan klasik dan apa itu pendidikan progresif. Pendidikan klasik adalah model belajar terstruktur yang dipimpin oleh guru, berbasis kurikulum yang jelas, dan fokus pada buku teks dan latihan rutin. Sementara pendidikan progresif adalah model belajar berbasis proyek, siswa lebih banyak memimpin juga di dalam diskusi dengan materi yang bersifat tematis. Mengapa mosi ini layak diperdebatkan? Dewan Juri yang terhormat, pendidikan itu adalah fondasi masa depan bangsa. Tanpa dasar yang kuat, kemajuan hanya menjadi mimpi kosong. Pendidikan klasik memastikan setiap siswa menguasai literasi, numerasi, dan ilmu pokok secara terstruktur. Dan mengapa pendidikan klasik ini lebih tepat? Karena negara peringkat atas PISA 2022 seperti Korea Selatan dan Jepang menggunakan sistem klasik. Jepang juga menerapkan kurikulum nasional yang ketat. Hasilnya, tingkat literasi mereka mencapai 99%, salah satu yang tertinggi di dunia. Bagaimana eksekusinya? Pendidikan klasik mudah diterapkan di Indonesia. Guru berperan sebagai pengarah utama, sementara siswa mengikuti kurikulum dengan jelas. Evaluasi juga dilakukan melalui ujian dan juga latihan soal. Sistem ini memberikan kepastian dan keadilan kepada semua siswa, karena semua siswa akan mendapatkan materi yang sama, bukan tergantung kreativitas guru dan fasilitas sekolah. Bagaimana pendidikan klasik ini menyelesaikan masalah? Pendidikan klasik memperkuat kemampuan dasar siswa sehingga mereka tidak lagi bingung menghadapi ujian nasional maupun ujian internasional. Siswa dari daerah dengan akses terbatas pun bisa mendapat standar pendidikan yang sama karena materi yang baku dan jelas. Dengan ini, kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah bisa dipersempit. Alternatif progresif itu memang kreatif, tapi tidak cocok jika fondasi pendidikan masih lemah. Tanpa dasar yang kokoh, proyek dan diskusi hanya akan menghasilkan opini tanpa pengetahuan yang mendalam. Pendidikan klasik lebih efektif karena teruji oleh waktu, memastikan pemerataan, dan membekali siswa dengan disiplin dan struktur yang jelas. Hadirin sekalian, pendidikan bukan sekedar menyenangkan, melainkan menyiapkan generasi yang kuat menghadapi masa depan. Pendidikan klasik memberikan kita fondasi itu, keteraturan, ilmu dasar yang pokok, dan disiplin belajar. Karena itu, saya tegaskan kembali lagi bahwa saya berdiri dengan tegak bahwa saya mendukung mosi perdebatan pada hari ini, yaitu Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada pendidikan progresif. Dengan argumen, data, serta contoh nyata yang sudah saya sampaikan, saya percaya bahwa saya layak dimenangkan dalam perdebatan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.